Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua Polo Napitupulu. Di video kali ini kita balik lagi ke segmen Tamis, yaitu cerita misterius. Cerita misterius biasanya gue bakal ngebahas sebuah cerita yang hingga saat ini peristiwanya ini belum diketahui kebenaran, baik itu siapa pembunuhnya atau bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi. Di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Korea Selatan tentang hilangnya segerombolan anak bocah di Korea Selatan. Seperti apa ceritanya? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Selasa pada tanggal 26 Maret 1991 adalah hari libur nasional di Korea Selatan. Pada hari libur nasional itu bertepatan dengan pelaksanaan pemilu. 5 bocah bersepakat untuk mencari dan menangkap kodok di aliran mata air Gunung Waryong. Pagi itu mereka berangkat bersama dari rumah mereka di Daegu. Wo Chul-won berumur 13, Cho Ho-yeon berumur 12, Kim Yong-gyu berumur 11, Park Chan-in berumur 10, dan Kim Jong-sik berumur 9 tahun berjalan kaki bersama-sama. Kelima anak tersebut memulai petualangan mereka di lokasi yang hanya berjarak 2 km di pegunungan belakang gedung Songsan High School. Tidak ada yang pernah mengira bahwa setelah itu mereka tidak pernah pulang ke rumah masing-masing. Kelimanya lenyap begitu saja tanpa ada berita. Pencarian besar-besaran pun dilakukan di mana Presiden Roh Tae-woo memerintahkan 300.000 polisi untuk mencari kelima anak tersebut yang hilang. Pencarian dilakukan di berbagai tempat seperti gunung, sungai, waduk, stasiun kereta, hingga bus, semua disisir rata. Sejumlah orang tua para bocah yang hilang meninggalkan pekerjaan mereka demi mencari buah hatinya yang hilang. Mereka mencari hingga berbagai pelosok negeri. Dan juga ada para donatur yang menyumbangkan uang lebih dari 42 juta won atau lebih dari 400 juta untuk menggelar sayembara agar kelima anak tersebut dapat ditemukan. Murid-murid mereka di sekolah juga tidak mau kehilangan. Mereka menggelar kampanye agar kelima anak yang hilang ini dapat ditemukan. Mereka berbaris, berseru sambil membawa foto para korban. Frog Boys atau Daegu Risonyeon. Kalau penyebutannya salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira seperti itu penyebutannya. Penyebutan tersebut merupakan sebutan untuk kasus hilangnya kelima anak ini yang belum terpecahkan hingga saat ini. Kelima anak siswa dari SD Sengseo ini sangat mengenali area perburuan kodok yang mereka lakukan pada saat itu. Karena ternyata rumah mereka hanya berjarak beberapa kilometer dari gunung. Selama pencarian dilakukan, polisi menerima 550 laporan masyarakat yang ternyata laporan ini terbilang sesat. Gunung Waryong disisir lebih dari 500 kali dan semua tidak ada hasil. Spekulasi pun mulai merebak di mana teori-teori menyebar sangat liar. Ada yang mengira bahwa kelima anak bocah ini diculik oleh Korea Utara, diculik alien, atau bahkan disembunyikan oleh aparat Korsel atau Korea Selatan, jadi tentara-tentara Korsel untuk kepentingan penelitian medis. Ada juga yang sampai menuding bahwa para orang tua dari korban ini membunuh dan menguburkan anak-anak mereka sendiri. Jadi berbagai teori muncul seperti yang tadi gue sebut. Teori-teori ini udah semakin liar dan udah semakin gak masuk akal. Tetapi tidak ada sedikit jejak pun yang ditinggalkan oleh bocah-bocah tersebut. Ada 8 juta flyer yang disebarkan dari seluruh negeri, bahkan ada hadiah yang tadi gue sebut yaitu sebesar 42 juta won bagi siapapun yang berhasil menemukan bocah-bocah tersebut. Hingga akhirnya 11 tahun kemudian pada 26 September 2002, seorang pria yang sedang mencari biji ek di Gunung Waryong menemukan potongan baju dan kerangka 5 manusia yang ternyata adalah milik dari bocah-bocah yang hilang tersebut. Pria tersebut lalu melaporkan kepada polisi dan akhirnya kelima bocah yang kemudian disebut sebagai Frog Boys ini ditemukan. Awalnya polisi mengatakan bahwa mereka tidak menemukan indikasi pembunuhan. Polisi menduga kelima anak bocah ini tewas membeku karena hipotermia. Hipotermia ini kira-kira kalian bisa googling juga, tapi kurang lebih ini adalah penyakit yang meninggal karena mengalami penurunan suhu tubuh yang drastis. Jadi mereka diduga terkena hipotermia karena pada saat mereka hilang itu terjadi pada saat sedang dingin dan hujan.
Kemudian jasad mereka ditemukan sekitar 3 km dari rumah di area gunung yang sudah mereka kenal. Jadi teori tersebut salah karena kemungkinan mereka tidak mungkin tersesat. Selain itu, kalaupun mereka kedinginan, dalam penemuan tersebut, kelima bocah tersebut itu keadaannya dalam keadaan melepas pakaian dan sepatu. Jadi kelima bocah tersebut tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Tidak hanya itu, polisi ini sebenarnya sudah mencari ratusan kali di tempat yang sama, tetapi baru 11 tahun kemudian mereka ditemukan. Jadi ini sebuah teori yang awalnya mereka kira ini bukan karena pembunuhan, tetapi dari hal-hal yang ditemukan, teori yang ditemukan ini memungkinkan banget adanya indikasi pembunuhan. Seperti dimuat di surat kabar di Korea, para ahli forensik dari Kyungbuk National University yang dipimpin oleh Kwang Jong-sik pada tahun 2002 menemukan ada trauma benda tumpul pada tengkorak 3 dari 5 bocah tersebut yang mengarahkan bahwa pemicu kematian mereka adalah akibat dipukuli. Juga ada tanda patah tulang yang diyakini disebabkan pertahanan diri dari korban dari serangan pihak luar. Tim forensik juga menyimpulkan 2 lubang di dalam satu kepala bocah tersebut disebabkan terjangan peluru. Bukan amunisi atau peluru militer, tetapi lebih mirip tembakan senapan angin. Anggota keluarga dari kelima bocah tersebut, dari anak-anak tersebut, banyak dari mereka yang telah meninggalkan pekerjaan segera setelah anak-anak tersebut menghilang untuk mencurahkan seluruh hidup mereka demi menemukan kelima bocah tersebut. Ibu-ibu dari anak tersebut yang menghadiri reka adegan untuk mengidentifikasi mayat-mayat yang ditemukan dilaporkan berteriak ketika tim forensik menunjukkan bagian-bagian tengkorak yang rusak. Polisi yang menyelidiki pembunuhan itu menduga bahwa pembunuhan tersebut tidak direncanakan. Lebih tepatnya bahwa si pembunuh ini mungkin telah mengamuk tanpa sengaja. Mereka juga mengatakan bahwa mereka sedang mencari kemungkinan bahwa anak-anak itu dibunuh oleh tukang buli atau mungkin anak-anak seusia bocah-bocah tersebut. Kelima bocah tersebut dimakamkan pada tanggal 25 Maret 2004. Lalu tulang tengkorak mereka didonasikan ke Universitas Gyeongbok untuk dilakukan riset medis. Terlepas dari berbagai teori, polisi gagal menyelesaikan kasus pembunuhan ini dan menemukan siapa pembunuh dari kelima bocah tersebut. Dan hingga hampir 30 tahun berlalu, pembunuhnya sama sekali belum ditemukan. Kasus ini memang menghantui Korea, di mana para orang tua pada saat itu khawatir kalau anak-anak mereka mengalami nasib yang serupa. Dan kisah ini disebut sebagai kisah Frog Boys, akhirnya difilmkan sebanyak 2 kali dan menjadi inspirasi dari berbagai sejumlah lagu. Namun sayangnya tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban dari akhir tragis kelima bocah tersebut. Karena kasus pembunuhan ini dinyatakan kadaluarsa pada tahun 2007 setelah 15 tahun pasca kejadian. Tapi aturan kadaluarsa terhadap kasus kejahatan semacam ini ditentang keras oleh banyak pihak, yang membuat pembatasan kasus 15 tahun ini telah dihapus oleh pemerintah Korea pada Juli 2015. Sehingga mungkin ada harapan untuk kasus ini dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada lagi perkembangan kasus tentang kasus ini. Hanya pada tahun 2011 ada film berjudul Children yang dibuat untuk mengenang kasus bocah katak tersebut. Jadi dalam kasus ini belum ditemukan siapa pembunuh dari kelima bocah tersebut. Nah, buat kalian yang punya informasi tentang kematian, cerita lengkap dari kasus pembunuhan ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada perkembangan dari kasus ini, kalian boleh tambahin update-nya di kolom komentar. Seperti biasa, gue berharap kalau untuk kasus yang misterius seperti ini, semoga kasus pembunuhan ini bisa ditemukan. Seperti yang kalian tahu, gue pernah bahas, ada sebuah kasus pembunuhan juga yang akhirnya setelah berapa tahun, dengan ditemukannya sebuah teknologi atau kemajuan tentang penemuan DNA, kasus tersebut dapat ditemukan siapa pembunuhnya. Semoga untuk kasus ini juga bisa ditemukan siapa dalang atau pembunuh dari kasus ini. Paling segitu dulu videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.